Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini pukul 3 tepat, tanggal 29 bulan Juni 2023, dan saya berada di Bumi Sakti Alam Kerinci, Provinsi Jambi. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saya menggunakan kesempatan ini seketika saya berada di sebuah hotel, yaitu Hotel Mahkota, bersama saudara saya yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Zulkarnain SMAG, yang kemarin beranjak dari Kota Bengkulu menuju Kerinci ini. Alhamdulillah kami tiba di Kerinci pukul ini sudah maghrib. Nah, di kesempatan kali ini saya gunakan untuk kembali menjelaskan kepada kita semua, karena ini ada permintaan lagi bahwa yang kemarin itu Pak Abu Fikri, kami menyenangi video Anda tentang pengertian orang kafir. Nah, sekarang kami minta kepada Anda menjelaskan sekali lagi biar kami lebih memahami maknanya itu. Walaupun kemarin kami sudah membaca dan sudah mendengar dan sudah memperhatikan dari video Anda tentang pemahaman surat Al-Kafirun, tapi kali ini kami tetap meminta Anda mengulangi kembali dalam versi lain, versi santai, mungkin versi tengah malam, karena kemarin itu saya sampaikan pada siang hari, jadi bawaan itu agak panas, intonasinya agak tegas. Namun yang sekarang ini insya Allah akan saya coba. Jadi sekarang pukul 3 untuk setengah jam ke depan, karena setengah 4 kami hendak beranjak ke pendopo bersahur untuk melaksanakan tugas puasa Arafah. Baik saudaraku yang saya hormati, jadi surah Al-Kafirun itu sederhana memang, seperti kalimat yang berbunyi Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'budu ma abadatum wala antum a'bidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi teka-teki daripada surat ini sepertinya belum terpecahkan hingga saat ini, baik dari kalangan ulama ataupun masyarakat kita yang terpelajar ataupun yang di umum. Nah, mereka masih mengartikan bahwa waktu itu Nabi Muhammad diajak oleh orang-orang Mekah, waktu itu mereka masih jahiliyah, untuk saling bertukar sembahan gitu. Kira-kira begini ceritanya. Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhan kamu ya. Nah, besok giliran kamu menyembah Tuhan saya atau Tuhan kami. Nah, berdasarkan cerita ini, akhirnya turunlah wahyu, kan begitu bahasanya. Turunlah firman Allah yang berbunyi yang saya bacakan tadi. Katakan, hai Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Intinya, bagi kamu agama kamu dan bagi aku dan kami adalah agama kami. Artinya tidak ada cerita tukar menukar sembah menyembah, tidak ada. Itu yang kita tangkap selama ini. Makanya dalam video yang lalu saya jelaskan bahwa sebaiknya kita pahami dulu itu apa itu orang kafir, siapa dianya orang kafir. Nah, baru kita masuk ke surat Al-Kafirun ini. Kenapa sedemikian? Efek daripada kita tidak mengikut sertakan surat At-Tagabun ayat 2, ya kita mengatakan orang-orang yang berbeda merek dengan kita, seperti saudara kita dari Nasrani, Yahudi, Buddha, Hindu, Konfusius dan macam-macam itu,
Nah, mereka itulah orang kafir. Kita artikan begitu. Kemudian bagi kita yang normal, sosialisasi atau di sosialnya, ya mungkin kita biasa-biasa saja dengan mereka itu pergaulannya, baik masalah ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, politik. Tapi ada orang tertentu melihat mereka yang berbeda agama dengan kita itu, dia membenci, dia mendendam, bahkan ada istilahnya itu halal darahnya itu kami tumpahkan ke bumi. Nah, sampai seperti itu. Nah, begitu berbahayanya suatu keyakinan jika tidak diselami secara kerohanian, secara spiritual ataupun tasawuf ini. Nah, oleh karena itu saya sampaikan bahwa sebelum kita bercerita siapa itu orang kafir, sebaiknya kita baca dulu surat At-Taghabun ayat 4 yang bunyinya wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'malun. Bahasanya adalah dia itu Allah menjadikan pada batang tubuhmu yang satu. Nah, di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi dari ayat ini jelas bahwasanya Allah menerangkan kepada kita kafir dan beriman itu, atau orang kafir dan orang beriman itu, dia ada dalam tubuh kita yang sebatang. Innahu ya'lamu bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui itu melalui apa yang kamu buat, melalui if'al, melalui perangai, sikap kamu dalam hidup. Nah, ini yang kita lupa. Lalu timbul pertanyaan tuh, mana itu yang kafir Pak Abu Fikri pada diri kita? Yang kafir itu artinya mengingkari. Ya, dia sudah tahu, kemudian pura-pura tidak tahu dan dia langgar terhadap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul. Itu kafir. Dia adalah sifat, tabiat pembawaan kita. Coba kita rasakan. Adakah suatu kejadian itu adalah sebuah kebenaran, lalu kita langgar? Ada tidak kita melakukan itu? Misalnya, ini sudah tahu ini uang orang, duit orang. Nah, kita ambil, masuk kantong. Nah, seketika orang yang bersangkutan itu datang mencari uangnya, kita pura-pura tidak tahu. Padahal kita tahu itu uangnya orang itu. Dan akhirnya ditanya oleh orang itu tadi, Pak Abu Fikri, apakah Anda melihat uang saya jatuh di sini? Dalam hati saya bukan sekedar melihat, bahkan saya mencari uang Anda di dalam dompet Anda. 200.000 saya masuk kantong. Itu hati nurani saya paling dalam mengatakan seperti itu, dan saya tahu persis persoalan itu. Tapi saya katakan, oh enggak ada, saya tidak melihat. Dan tadi ya begini-beginilah situasinya. Saya tidak melihat uang apapun di sini. Nah, ini contoh keingkaran, menafikan sebuah kebenaran yang sebenarnya kita tahu. Artinya kebenaran di sini adalah kita tahu persis kalau kita memang mengambil uang orang itu, bukan uang terjatuh, bahkan dompetnya kita buka, kita ambil. Kita tahu persis itu. Sebuah kejadian itu adalah benar adanya. Kita tidakkan. Bahkan yang lebih kejam lagi, kita katakan, oh iya tadi aku melihat ada orang di sini masuk ke kamar Anda. Nah, karena kita cuma hanya beberapa orang, kita katakan, nah nanti Anda bisa tahu siapa orangnya. Lihat daripada wajahnya, mimiknya, caranya. Ya karena Abu Fikri ini orangnya munafik, dia bisa ngomong, dia bisa berakting, sehingga yang bersangkutan percaya dengan apa yang dia katakan. Padahal pelakunya adalah Abu Fikri itu sendiri. Ini suatu contoh yang sederhana yang saya contohkan kepada kita semua. Ya itulah keingkaran, itulah kekafiran. Dia ada dalam diri kita.
Nah kemudian, apakah benar mukmin ada dalam hati kita, dalam diri kita? Ada. Seketika kita melihat sebuah kebenaran, ya, sebuah kebenaran yang diungkapkan oleh seseorang. Nah, semua orang mengatakan dia itu salah, tapi kita tahu itu sebuah kebenaran. Contoh, nah, sekarang kan lagi viral nih, cerita yang mengatakan bahwa saudara kita, sang pemimpin sebuah pesantren, tidak usah saya sebutkan nama pesantrennya, dia dicercah, dicela, bahkan dicaci maki oleh banyak orang, di mana orang mengatakan, si dia mengatakan kitab Quran ini bukan wahyu, tetapi firman atau perkataan Muhammad kepada kaum. Nah, pertanyaannya, nah ini seandainya orang tanya sama saya, Pak Abu Fikri, apakah benar kata Syekh pemimpin pesantren itu? Dia katakan kitab Quran, maksudnya buku yang kita pegang di rumah itu, atau di perpustakaan itu, atau yang banyak terjual di toko-toko buku itu. Nah, dia mengatakan bahwa itu bukan wahyu. Apakah benar perkataannya itu? Lalu apa dia katakan itu? Dia katakan bahwa itu adalah perkataan Muhammad, sabda Tuhan yang dia katakan kepada kaum atau umat. Nah, efek dari pernyataan ini, orang banyak mengatakan dia itu sesat, bahkan menista agama. Nah, berdasarkan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman saya, dia itu benar beliau itu bahwa kitab buku yang selama ini kita katakan mushaf Qurani, mushaf Utsmani, yang ditulis, yang dibukukan pada tahun 40 Hijriah tersebut di zaman Utsman, itu bukan wahyu, itu benar. Jadi kitab buku itu yang kita sebut Quran selama ini itu bukan wahyu, itu benar adanya. Benar beliau itu. Nah, lalu saya katakan, kenapa itu bisa benar Pak Abu Fikri? Nah, saya mengatakan kebenaran ini karena hati saya, batin saya, pengetahuan saya mengatakan itu memang benar. Nah, dari mana letak benarnya Pak Abu Fikri tentang pernyataan beliau itu? Nah, begini. Kan dia mengatakan ini bukan wahyu. Dia menunjuk pada buku itu kan. Nah, yang namanya wahyu itu, ini maaf ya, ini dalam kajian umum. Yang namanya wahyu itu turun dari Allah kepada Muhammad melalui Jibril dalam bentuk suara lonceng, suara gaung, suara lebah, bahkan ada yang tidak ada bunyinya. Itu wahyu itu turun dari Allah kepada Muhammad melalui Jibril dalam bentuk 4 suara. Nah, kemudian oleh Muhammad, suara lonceng, suara lebah, suara gaung, bahkan yang tidak ada suara sama sekali, diartikan, diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa manusia. Karena Rasulullah itu tumbuh atau lahir di Arab, tentu dia berbahasa dengan bahasa manusia Arab. Nah, lafaznya Rasul ini ditulislah di atas pelepah rumah, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit-kulit hewan. Akhirnya pada saat 2 tahun Rasul wafat, Nabi wafat, itu kan dibuat juznya, nama suratnya, ayatnya. Pada tahun 40 Hijriah zaman Utsman baru dibukukan. Jadi kalau kitab Quran itu dikatakan bukan wahyu, itu benar. Yang wahyu itu adalah yang turun dari Allah kepada Muhammad melalui Jibril dalam bentuk suara lonceng, suara lebah, suara gaung, bahkan ada yang tidak pakai suara. Namanya wahyu khafiyah.
itu wahyu. Tidak ngerti kita wahyu itu apa, bunyinya bagaimana, bahasanya bagaimana. Sebegitu luasnya Allah dan Rasul memberikan gambaran kepada kita, biar kita paham bahwa ilmu Allah itu, ilmu Rasul itu tidak bisa ditampung oleh huruf dari alif sampai ya, tidak bisa. Makanya semua yang tertulis pada kitab Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, ya, 6.666 ayat, itu hanya sebuah keterangan tentang apa yang dipahami, yang diketahui oleh Muhammad sebagai wahyu daripada Allah melalui Jibril tadi. Wajar kalau dia berkata bahwa kitab Quran itu adalah perkataan Rasul kepada kaum. Memang perkataan Rasul pada kaum, tapi perkataan itu adalah tadinya adalah wahyu. Jadi wahyu itu turun kepada Rasul, Rasul olah dalam bentuk pemikiran, perasaan, serta pengalaman hidupnya sejak datang daripada Allah sampai ke dunia ini, maka dia sampaikan dalam bentuk bahasa sederhana, bahasanya orang Arab. Nah, saya harus katakan ini benar, tidak boleh saya katakan tidak. Kenapa? Karena itu sebuah kebenaran yang nyata. Hanya kapasitas akal fikir kita tidak sampai ke situ. Karena kita ini di samping malas belajar juga kita itu vakum, tercekoki oleh sistem. Buku ke buku, kitab ke kitab, guru ke guru, dosen ke dosen. Tidak pernah kita gunakan pemikiran kita untuk memahami kata orang tadi. Padahal itu sebuah masukan yang berharga loh. Berharga. Jadi beliau tidak mendustakan agama, beliau mencerdaskan kita loh. Maaf, saya bukan membela beliau, tapi ini sebuah kebenaran yang saya ungkapkan. Nah, itulah namanya mukmin. Itulah namanya iman. Ada dalam dada saya. Jadi yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Nah, si kafir itu tadi yang benar dia katakan salah, yang salah dia katakan benar. Itu kafir. Dia katakan itu dalam kondisi sadar. Nah, lalu siapakah dia, si kafir itu? Nah, kemarin kan sudah saya sampaikan. Innal insana li rabbihi lakanut wa innahu ala dzalika lasyahid. Yang namanya kafir itu yang manusia. Siapa manusia? Manusia itulah ini. Nah, di dalamnya ada manusia. Dia terbuat daripada anasir angin, air, tanah, dan api. Anasir angin namanya roh rehan, air namanya roh rahmani, tanah namanya roh jasmani, api yang namanya roh idafi. Disatukan ini maka terbentuklah tubuh badan jasad. Jasad siapa? Ya ini. Bagaimana munculnya? Dalam bentuk air sulbi, air mani yang di dalamnya terdapat spermatozoa yang dipancarkan ayah kita kepada ibunda kita ke dalam rahimnya. Kan kali-kali saya sampaikan. Rahasia ini diungkapkan pada surat At-Tariq. Falian juli insan bima khuliq. Khuliqa mimma indafik yakhruju min bayni sulbi wa tarayib. Tidaklah manusia, tidaklah manusia memikirkan, mempelajari, memperhatikan dari apa dia dijadikan. Nah, dia dijadikan itu daripada air sulbi yang memanjat tulang dada dan tulang rusuk, dipancarkan ke rahim perempuan. Nah, ternyata sulbi itu dipelajari, bentuknya adalah kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang ekornya cambuk. Namanya spermatozoa. Itulah cikal bakal batang tubuh kita. Dia sudah hidup, bernapas, berjalan, berlari, berkengkap dalam rahim perempuan. Padahal roh belum ditiup dalamnya. Roh belum ditiup. Berkembang. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Tepat 4 bulan, 10 hari, barulah roh ditiup. Ya, siapa roh? Diri kita sebelah diri. Itulah yang mukmin, yang kita itu mukmin. Roh tadi. Kenapa mukmin? Nah, saya ceritakan pada surat Al-A'raf 172. Dia kan melihat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Ditanya oleh Tuhan, alastu bi rabbikum?
Adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Ya karena dia melihat, dia mendengar, dia merasakan dan berhadapan langsung dengan Tuhan. Tentu dijawabnya, bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Nah, sejak itulah dia dikatakan oleh Allah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini perlu Anda pahami bahwa ruh itu adalah Nur Muhammad, dia adalah cahaya. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Tetapi nanti ada dalam dada laki-laki, ada dalam dada perempuan. Tepatnya di hati mereka masing-masing. Ada dalam dada orang bernama Islam, orang bernama Yahudi, orang bernama Nasrani, orang bernama Buddha, Hindu, Konfusius, dan ada dalam dada orang yang tidak beragama sama sekali. Jadi kalau berbicara mukmin itu berbicara tentang ruh. Nur Muhammad yang tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tapi dia nyata pada tubuh setiap kita. Itu makanya dikatakan innamal mu'minu ukhwah atau ikhwah. Sesungguhnya si mukmin itu, si ruh itu, si Nur Muhammad itu adalah saudara. Maka saya katakan antara kita dengan orang Nasrani, antara kita dengan orang Buddha, Hindu, Yahudi, semuanya itu termasuk orang yang tidak beragama sekalipun. Di dalam dadanya itu ada saudara kita loh. Ada saudara kita. Makanya pernah dulu orang mempersoalkan, Pak Abu Fikri, apa itu definisi mukmin, muslim, mutaqin, dan seterusnya itu. Ya jawabnya sederhana saja. Seketika khotib naik mimbar. Nah, ya. Seketika khotib naik mimbar, dia berkata, ya ayyuhallazina amanu. Hei orang beriman. Nah, itu roh yang dipanggil itu. Ittaqu haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu. Nah, artinya bersifatlah kamu dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dengan sebenar-benar takwa, artinya kamu berada di Baitullah hakikat seketika kamu menyembah Tuhan. Setidak-tidaknya ingatanmu, rasa dirimu, kesadaranmu ada di depan Ka'bah. Kamu mengambil sebagai engkau Ibrahim. Di situ kamu tegak, rukuk dan sujud. Di situ kamu bertakbir, di situ kamu salam. Nah, itu takwa yang takwa. Jadi, hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenarnya takwa. Itu lagi caranya begitu. Jangan kamu mati. Jangan kamu didatangi oleh Israel sebelum kamu tahu di mana itu tempat selamat. Sebelum kamu berada di mana itu tempat selamat. Itu harus selamat. Begitu cerita kita ini, saudara. Nah, jadi yang menutupi kebenaran, dia tahu ini sebuah kebenaran ditutupinya. Dia tahu ini sebuah kesalahan ditutupinya. Jadi ya, itulah sifat kekafiran. Semestinya orang beriman, nah itu dia tadi. Yang benar dia katakan benar, yang tidak dia katakan tidak. Tanpa harus menyakiti orang lain. Itu semestinya begitu. Nah, makanya saya katakan, seketika Nabi Muhammad diajak oleh orang Quraisy, hari ini kami menyembah Tuhan engkau, hai Muhammad, besok engkau menyembah Tuhan kami. Nah, ini jadi lucu kalau kita tidak memahami mana dia yang kafir pada diri kita, mana dia yang beriman pada diri kita. Jadi lucu akhirnya. Dibuatlah sebuah cerita seperti itu, seakan-akan memang begitu. Bahkan Ustadz kondang kita, beliau sudah almarhum, ya maaf, sampai mengatakan ceritanya seperti itu. Padahal tidak mungkinlah Rasulullah itu mengatakan cerita seperti itu. Bayangkan saja, yang orang kafir yang dimaksud oleh orang banyak selama ini, itu kan pemimpin mereka kan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan. Semua itu kan paman beliau, kakak daripada ayah beliau. Apa mungkin dia akan sepongah itu Rasulullah? Hei orang kafir, hei orang kafir, kepada kakak ayahnya. Tidak mungkin, tidak sopan kata Pak Prof. Jadi ini apa maksudnya Pak Abu Fikri? Nah, itu manfaat ilmu hikmah, ilmu tasawuf yang kita pelajari. Dijelaskan mana yang kafir pada diri kita, mana yang mukmin pada diri kita, dijelaskan itu. Nah, Pak Abu Fikri, apakah ada dalilnya? Nah, ini kan Anda sering main dalil-dalil ini. Sebenarnya ya, maaf, Al-Quran, hadis itu dalil yang benar. Tapi untuk hadis perlu kita teliti.
Ingat ya, untuk hadis perlu kita teliti. Karena hadislah perkataan Nabi, perbuatan Nabi yang dikabarkan oleh sahabat sampai sekarang 1500 tahun. Intinya itu tidak sepi daripada pemalsuan suara, pemalsuan kata, dan pemalsuan sejarah. Itu tidak sepi daripada itu, saudara. Nah, Anda bisa lihat pada video-video saya yang terdahulu, banyak. Ya, sederhana sajalah. Kita kan tahu, seketika Nabi masih ada di dunia ini, semua wahyu kan dicatat di atas tulang-tulang, kayu-kayu, batu-batu, kulit-kulit hewan, kan begitu. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tapi coba lihat hadis-hadis itu. Barang siapa yang membaca surat Waqiah, surat Al-Muluk, surat ini, banyak macam surat, maka fadilahnya ini. Itu dari mana dapat itu? Ya, bukan berarti kita mengamalkan yang salah, tidak. Benar itu. Yasin malam Jumat boleh, pahalanya ada. Al-Muluk, apalagi Waqiah, benar, pahalanya ada, kebaikannya ada. Tapi setidak-tidaknya kita menanyakan hadis ini siapa yang bikin? Karena Nabi tidak pernah menyusun juz, nama surat, ayat tidak ada. Tapi ya sudahlah, tidak usah kita bahaslah. Cukup kita pahami dan merasa kita. Itu salah satu contoh bahwa hadis perlu diwaspadai juga gitu nah. Termasuk hadis tentang Nabi Muhammad mengatakan, "Hei orang-orang kafir itu." Nah, oke. Anda minta dalil. Mana itu dalilnya? Kalau mereka itu tidak seperti yang Anda maksudkan, oke, saya perlihatkan. Jadi nanti Anda buka pada surat Az-Zumar ayat 3. Nah, ini saya sengaja tulis ini biar Anda yakin bahwa ini bukan omongan saya. Az-Zumar ya. Az-Zumar itu surat nomor 39. Ayat 3. Kita selama ini mengartikan ya, orang jahiliyah di zaman Nabi Muhammad menyembah patung. Ya, kita katakan mereka menyembah patung. Seakan-akan waktu itu mereka berkata, "Hei Muhammad, hari ini kami menyembah Allah Tuhan kamu ya. Besok kamu menyembah patung Tuhan kami." Nah, seakan-akan begitu. Tapi Anda harus pikirkan ini, ayat ini. Ternyata mereka tidak menyembah patung loh. Mereka tidak menyembah patung. Mereka menyembah Allah yang sama dengan Allahnya Muhammad. Dari mana Pak Abu begitu? Oke, kita lihat. Di sini ada kalimat yang berbunyi. Apa bunyinya? Mana abaduhum ila qaribunallah zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali untuk kami mendekatkan diri kepada Allah. Nah, artinya patung tadi adalah semacam alat media untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu patung siapa? Ya patung orang-orang besar mereka dahulu. Ada namanya Lata, Manat, Hubal, Uzza, dan banyak lagi orang-orang hebat mereka. Itu dipatungkan oleh mereka. Dalam bahasa kitanya wasilah lah itu nah. Jadi patung-patung itu wasilah mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan disebutkan untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti Tuhan mereka Allah. Apa mungkin Muhammad, tolong ya, hari ini kami menyembah Allah Tuhan kamu. Nah, besok kamu menyembah Allah Tuhan kami ya. Apa enggak konyol cerita ini? Tapi inilah yang bertahun-tahun, berabad-abad berkembang, yang tidak dibongkar oleh kaum muslimin. Dikiranya cerita itu benar. Anda pikir ke sendiri. Muhammad, hari ini kami menyembah Allah Tuhan kamu. Oke. Nah, besok kamu menyembah Allah Tuhan kami ya. Padahal Allah Tuhan mereka, Allah Tuhan Muhammad, mereka tahu itu sama. Hanya mereka menjadikan patung-patung tadi sebagai wasilah saja. Bukan mereka menyembah patung, saudara. Anda harus paham itu. Itu. Jadi ada lagi yang mengatakan, wah dia adon kue, dia bentuk seperti patung, dia sembah, berarti dia makan. Baru kali ini ada orang makan Tuhan. Kan lucu. Ya memang untuk lelucon, ketawa semua orang dengan kalimat itu. Kenapa? Karena kita tidak berpikir. Nah gitu. Wah tidak kuat itu Pak Abu Fikri. Coba Anda keluarkan dalil lain. Oke, kita keluarkan dalil lain. Kita baca saja, tidak masalah itu. Nah kita lihat pada surat Al-Ankabut ayat 63. Ini surat nomor 29. Ya. Nah, walain sa'atahum
man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihi ardi mim ba'di mautiha la yaqulunallah. Nah, kalau ditanyakan kepada mereka, orang Yahudi, Nasrani, orang Majusi, orang jahiliyah pada zaman Nabi Muhammad, siapakah yang menurunkan air dari langit, hujan maksudnya, dengan air itu menghidupkan bumi yang sudah mati? Mereka jawab, la yaqulunallah. Nah, kan tahu mereka yang menurunkan air hujan itu Allah. Tidak ada yang mengatakan yang menurunkan air hujan itu adalah patung. Tidak ada. Cuma kita saja yang bikin kayak gitu. Nah, ini harus ada pahami ini, saudara. Nah, kemudian ada lagi dalam surat Luqman, sama kalimatnya. Apa? Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Surat Luqman itu ya, ayat 25. Kalau kamu tanyakan kepada mereka, siapa kamu ciptakan langit dan bumi? Sayaqulunallah, pasti mereka mengatakan Allah. Jadi ya besar sekali fitnah kita kepada mereka orang jahiliyah. Walaupun dia jahiliyah, tidak boleh dipitnah loh. Tidak ada dia mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah patung. Tidak ada. Cuma kita yang bercerita ini kemana-mana, oh, orang jahiliyah menyembah patung. Tidak ada. Kami tidak menyembah patung, kami hanya menjadikan mereka itu wasilah, perantara. Sebagaimana kita menjadikan Rasulullah itu adalah wasilah bagi kita seketika berhubungan dengan Allah. Jadi Rasulullah itu hanya menjelaskan bahwa wasilah itu bukan patung loh. Saya, nah dia ingin mengatakan itu. Karena saya ini Rasul, datang dari Allah menuju kamu. Nah, akulah yang mengantar kamu kepada Allah, bukan patung. Nabi hanya mengajarkan itu. Bukan mengatakan mereka Tuhannya patung. Tidak ada Nabi mengatakan itu. Cuma kita yang mengatakan itu, saudara. Nah, makanya kita harus paham. Oke, nah sudah itu juga saya sedih seketika kita mendengar ya dosa saya sebutkan siapa nama ustaznya. Itu kakek Nabi itu Abdul Muthalib itu kafir, masuk neraka. Abu Thalib kafir, masuk neraka. Bapak Nabi Abdullah kafir, masuk neraka. Aminah itu kafir, masuk neraka. Ibu Nabi. Pernahkah mereka berpikir apa alasannya mereka itu dikatakan ahli neraka? Apa? Maka saya ceritakan sebuah sejarah. Seketika Nabi Muhammad belum lahir waktu itu ya. Seketika Abrahah merampas beberapa onta milik Abdul Muthalib kakek Nabi. Nah, waktu itu Abrahah dengan pasukannya punya misi nak menghancurkan Ka'bah, hendak merebut Mekah. Abdul Muthalib tidak mampu menghadapi mereka, walaupun Abdul Muthalib punya kaum. Karena pasukannya Abraha itu terkenal dengan pasukan bergajah, berkuda. Tidak mampu. Makanya Abdul Muthalib mendatangi Abraha, mengatakan, tolong kembalikan onta saya ya. Tolong kembalikan. Apa kata Abraha? Menarik sekali kamu. Mestinya kamu pertahankan Ka'bah itu sebagai tempat kamu menghadap kepada Tuhan. Kami hendak menghancurkannya. Itu juga konyol. Kenapa tidak konyol? Abraha dengan 10.000 pasukannya, ya, 700 kuda, 30 gajah. Anda tahu berapa makan 10.000 orang per hari? Ya, 70 kuda dan beberapa puluh itu tadi gajah. Tidak kurang 1 miliar per hari, saudara. Dia berangkat pada tanggal 1 Rabiul Awal. 11 Rabiul Awal dia bertemu dengan Abdul Muthalib. Berarti sudah 11 miliar. Hanya sekedar menghancurkan Ka'bah, udah tuh pulang ke kampungnya lagi. Alangkah konyolnya sekali dia. Pas mereka pulang ke kampungnya, ditegakkan lagi Ka'bah. Mereka bukan untuk menghancurkan Ka'bah, tapi mereka hendak mengambil Mekah. Dan mereka hendak membuat kuil. Ka'bah itu akan menjadikan kuil tempat penyembahan mereka. Karena mereka tahu itulah alamat pertemuan dengan Tuhan, saudara. Jadi orang Yahudi Nasrani itu paham sekali tentang Allah ini. Jangan coba-coba kita melawan mereka. Karena mereka terdahulu daripada kita beragama. Itu tujuan Abraha. Tapi kita katakan nak ngancurin Ka'bah itu pulang. Alasan bisnis. Karena Mekah itu ramai. Karena ada Ka'bahnya, kita buat pula Ka'bah di kampung kita, tapi hancurkan dulu yang di Mekah. Ya pas sudah itu dihancurkan, dia pulang, akhirnya besok dibikin lagi oleh Mekah Ka'bah. Apa sulitnya?
Tapi ini subur ceritanya. Sama dengan cerita Qul ya ayyuhal kafirun tadi, subur, terkenal malah. Nah, waktu itulah si kakek Nabi tadi, dia minta ontanya, dia ambil, dia bawa, dia sampaikan pada kaumnya, saudara-saudaraku, kaumku, sembunyilah di balik bukit. Sesungguhnya Abraha itu sangat kuat, kita nggak mampu melawan. Nah, sebelum Abdul Muthalib meninggalkan Mekah, dia peluk Ka'bah tadi, dia cium Ka'bah tadi sambil menangis gemetar. Anda tahu apa yang diucapkannya? Yang diucapkan oleh Abdul Muthalib, Anda tahu? Yang diucapkan, ya Allah, pencipta langit dan bumi, penguasa segala sesuatu, ini Ka'bah ini adalah milikmu. Selama ini kami menjaganya, kami merawatnya, kami membersihkannya. Untuk kali ini kami tidak mampu lagi menjaganya, maka kami persembahkan kembali kepada Engkau. Jagalah, lindungilah Ka'bah ini, tanda Baitullah ini. Sesungguhnya kami tidak kuasa menghadapi Abraha. Ucapan itu saudara, dia ucapkan dengan menangis, gemetar. Yang gemetar itu belum pernah terjadi pada diri kita yang mengakui Islam ini, yang mengakui ahli surga ini. Maka jangan gampang-gampang. Apa alasannya mereka masuk neraka? Oh, dia tidak Islam, Pak Abu Fikri. Muhammadnya belum lahir. Oh, dia tidak mendukung Allah dan Rasul. Ya, Rasul kan belum lahir. Oh, dia tidak melaksanakan sholat. Lah, sholat kan belum ada. Nabi Muhammad saja setelah menjadi Rasul, sholat belum didirikan, puasa belum diadakan, zakat belum diadakan. Sholat itu muncul di saat Isra wal Mi'raj terjadi, saudara. Nah, begitu agamanya mereka. Jadi orang Yahudi, Nasrani, ya Majusi, termasuk keluarga Nabi waktu itu, dia beragama kepada Allah dan Rasul, tapi Rasulnya jauh. Satu lagi Musa Rasulnya, satu lagi Isa Rasulnya, dan satu lagi Zoroaster. Yang kita, yang Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdullah, Aminah, siapa Rasul? Dia merujuk kepada Ibrahim, nenek moyangnya. Itulah namanya agama tauhid. Nah, jadi begitu saudara. Tolong dipahami bahwasanya janganlah kita gampang mengatakan orang lain kafir. Ya. Oh, itu kan benar tuh. Agama-agama Yahudi, Nasrani macam-macam itu kafir. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Karena kafir itu bukan agama. Tapi kafir itulah sikap dan perbuatan diri kita masing-masing. Ada pada diri kita, ada pada diri orang Nasrani, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Ada pada semua orang. Sifat kafir itu ada. Mukmin juga begitu, sama. Karena roh kita, roh mereka sama. Adalah roh atau nur yang pernah menyaksikan Tuhan di tempat itu. Sama-sama mengatakan bala syahidna. Itu saudara. Oke, itu sajalah sekedar informasi untuk menambah keterangan, ya, untuk menambah penjelasan supaya kita paham bahwa ya tidak begitulah, tidak begitu. Ya, jadi adanya agama Islam atau Nasrani, Yahudi, Konfusius, Hindu, Buddha itu hanya perbedaan cara mereka menangkap, memahami makna tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Terjadinya macam-macam agama itu hanya karena perbedaan cara menangkap makna Allah pencipta langit dan bumi. Nah, karena berbeda makna dan paham tentang Allah tadi, otomatis cara berpikirnya berbeda, otomatis cara beramalnya berbeda. Makanya tidak boleh mencaci orang, menyalah-nyalahkan orang. Hargailah pendapat orang, pencapaian orang, meskipun kita tidak ada di situ. Nah, begitu. Jadi apa kesimpulannya Pak Abu Fikri? Katakan hai orang kafir tadi. Nah, inilah sikap yang diajarkan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Seketika yang kafir dalam diri kita ini mengajak kita kepada kekafiran, keingkaran, katakan kepada dia ini, no, tidak. Aku tidak akan ikuti kamu. Aku tidak akan menyembah gaya kamu. Kami itu kan cinta dunia. Ya, kalau cinta dunia ya silakan saja, dianjurkan kita cinta dunia untuk akhirat kita. Tapi cinta dunia untuk kesalahan, kekeliruan, itu dosa-dosa, tidak boleh. Mencuri, merampok, memeras, menyiksa untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Tidak ada peraturan agama seperti itu. Nah, terhadap sikap itu keras. Makanya kata Allah dan Rasul, Muhammad Rasulullah wa nazim ma'ahu.
Asyidau 'alal kufar wa huma bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah loh. Datang dari Allah, masuk ke dunia, bertemu dengan kita. Karena kita berbentuk tubuh badan jasadnya manusia, maka tubuh badan jasadnya juga manusia. Supaya mudah dia mengajar kita. Itu utusan Allah, datang dari Allah. Nah, dia mengajarkan apa? Keraslah kamu kepada orang kafir. Keraslah kamu kepada orang kafir dan kasih sayanglah kamu pada sesama kamu. Artinya bukan orang yang berbeda merek, tetapi orang yang kafir dalam diri, keras kita kepada dia, berprinsip kita. Berkasih sayanglah kita kepada sesama mukmin. Artinya apa? Sesama orang, sesama manusia, walaupun agamanya beda. Mudah-mudahan tidak timbul cercaan, cacian, pelecehan, penghinaan. Oke saudaraku, itu saja. Nah, sudah jam 4 kurang seperempat. Kami mau menuju kepada pendopo, mau bersahur, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.